Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, faqad faza al muttaqun. Kaum muslimin dimanapun berada, pada pagi hari ini insyaallah kita masih di bab birrul walidain wasilatul arham. Menjelaskan masih di bab perintah berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim. Pagi hari ini kita mulai dari hadis yang pertama. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman, namanya Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kita lihat sahabat Nabi kalau tanya itu, pertanyaannya sangat berbobot dan bermanfaat. Kita tanya kepada Nabi itu, amal apa ya Rasulullah yang paling Allah cintai? Karena para sahabat ini sangat ingin selalu melakukan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi, yang memiliki fadilah lebih daripada yang lainnya. Sama-sama amal baik, tapi ingin tahu mana yang amal yang paling dicintai oleh Allah. Qala, Nabi menjawab, Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Maka orang-orang yang bisa salat tepat pada waktunya itu adalah karunia terbesar yang Allah berikan. Jauh lebih mulia daripada dunia. Bahkan sholat sunnah subuh saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sholat tepat pada waktunya, itu sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Qultu, lalu aku bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi Rasulullah? Qala, birrul walidain. Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemarin sudah jelaskan panjang lebar ya alasannya apa semuanya. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua ini sesuatu yang selalu Allah letakkan setelah perintah beribadah kepada Allah dan tidak boleh mensekutukannya, kemudian
wabil walidaini ihsana, menunjukkan betapa pentingnya setiap orang itu berbakti kepada kedua orang tua. Kalau semua orang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan ridha Allah fi ridhal walidain. Selama tidak memerintahkan untuk berbuat syirik, maka harus didengarkan dan diikuti. Bahkan sampai kalau kita sedang sholat sunnah pun dipanggil, penuhi panggilan orang tua, atau beri isyarat bahwasanya Anda sedang beribadah. Seandainya Anda beri isyarat sedang beribadah tapi masih tetap manggil, berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Sedangkan sholat sunnah ya nanti bisa dilaksanakan seandainya terpaksa seperti itu. Apalagi kita sedang bukan dalam ibadah, dipanggil orang tua, diminta bantuannya, maka kita segera menjawab panggilan orang tua kita. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi dari hadis ini bahwasanya hak-hak Allah yang paling utama setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Ini hak Allah. Ya. Ini hubungan seorang hamba dengan Allah. Di samping jelas tidak boleh mensekutukan Allah, hak yang paling utama setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Kemudian hak yang kaitannya dengan manusia. Ada hak khusus milik Allah. Ada hak yang kaitannya dengan manusia. Sedangkan hak yang kaitannya dengan manusia yang paling utama dan paling besar adalah hak kedua orang tua. Kemudian bentuk yang ketiga, ini hak kepada Allah, hak kepada manusia sama manusia. Kemudian yang ketiga, hak untuk pengorbanan. Dalam kehidupan itu perlu kita memberikan pengorbanan yang maksimal. Apa itu? Al-jihad. Bentuk pengorbanan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad. Kenapa? Karena jihad inilah wasilah yang bisa menjaga hak Allah dan hak manusia. Ya. Supaya apa? Agama Allah tegak, keadilan bisa dilaksanakan. Jadi lengkap ya, ini ada hak Allah, ada hak manusia, dan untuk mempertahankan hak Allah dan hak manusia perlu adanya jihad. Ketika jihad mengangkat senjata nggak bisa, jihad dengan ilmu, jihad dengan pemikiran kita, jihad dengan amal perbuatan kita. Kemudian yang kedua, iqtiranu birril walidain bis salati wal jihad. Ada menyamakan atau menyebutkan secara bersamaan
berbakti kepada kedua orang tua dan juga di sini ada salat dan jihad merupakan bukti atau dalil tentang pentingnya amal perbuatan ini dalam Islam. Amal perbuatan ini dalam Islam. Sehingga kalau ini bisa ditegakkan, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan. Seorang anak itu tidak akan bisa membalas orang tuanya. Ya. Illa ayyajidahu mamlukan, kecuali dia mendapati orang tuanya itu seorang budak. Fayashtariyahu, lalu dia beli. Fayu'tiqahu, lalu dia merdekakan ayahnya tersebut. Rawahu Muslim. Ini yang kedua tentang seorang anak itu tidak akan bisa membayar apa yang telah diberikan oleh orang tuanya. Ini menunjukkan apa? Azimu haqqil walidain fil Islam. Menunjukkan sekali lagi betapa besarnya hak kedua orang tua di dalam Islam. Ya. Kalau kita baca-baca seperti ini, kita selalu ingat orang tua kita. Maka mikir, gak akan membuat kesal orang tua. Ya, jangan sampai. Maka rata-rata orang yang hidupnya baik itu dengan orang tuanya biasanya baik. Ya. Yang kedua, annal walid yu'taqu bimujarrad syira'il walad lahu. Ini ada hukum bahwasanya orang tua itu ketika anaknya beli sudah langsung merdeka. Dan tidak perlu diucapkan, udah kamu merdeka. Tidak. Kalau ayah kebetulan dia menjadi seorang budak, kemudian dibeli anaknya, langsung merdeka. Dan dia tidak akan menjadi budak anaknya. Coba. Ini menunjukkan apa? Ini kan illa ayyajidahu mamlukan, kecuali mendapati orang tuanya seorang budak lalu dia beli. Nah, itu mungkin bisa impas. Kenapa? Fasyira'u wahdahu sababun lil itq. Karena ketika sudah dibeli, maka itu menjadi sebab dia menjadi merdeka. Ini untuk khusus untuk orang tua. Satu hadis lagi, ini sudah pernah dibaca, tak baca cepat aja. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu.
Dan barang siapa beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dia harusnya menyambung silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, muttafaqun alaih. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Syahid daripada hadis ini kaitannya dengan bab, dengan ditambah yang sudah dijelaskan tadi tentang kedua orang tua, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Menyambung ini yang putus-putus dicari. Seperti kemarin sudah sampaikan, orang tua punya saudara, berarti paman, baik saudara laki-laki atau perempuan, baik itu saudara ibu atau saudara bapak, dicari. Kita punya saudara kita punya anak, itu dicari, disambung silaturahim. Jangan sampai ada keluarga berapa sama saudaranya aja lupa. Nah, kalau orang yang beriman berusaha untuk menyambung, dicari. Oh, di sini anaknya banyak gitu kan. Nah, anak 11 tuh kalau bisa memang harus, jangan sampai nggak tahu. Nah, dari 11 itu mungkin ada yang Allah berikan kelapangan rezeki, maka bantu untuk saudara-saudara, sambung silaturahim seperti itu. Dan mereka paling berhak untuk mendapatkan kebaikan daripada saudaranya. Tambahan dari yang tadi, poin penting di sini adalah motivasi untuk selalu memuliakan tamu. Termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian menyambung silaturahim. Kemudian berkata yang lembut, yang baik, dan mencegah, menahan diri dari berkata yang buruk, berkata yang tidak baik. Kenapa? Karena semuanya tadi disebutkan itu diantara tanda-tanda yang nyata berkenaan dengan keimanan seseorang, yaitu keimanan beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi iman kepada Allah dan hari akhir itu bisa dilihat dari situ. Kalau orang beriman kepada hari akhir, ya ini semua dilakukan. Semua dilakukan, memuliakan tamu, menyambung silaturahim, ucapannya enak didengar, gitu ya. Saya kira cukup 3 hadis ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.